Okay. Asuransi sudah di stop. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kan karena dia sekolahnya di UK waktu itu, waktu masih sekolah. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Kartu gitu. ajaib lah ya itu. Kayak dia mau ganti bracketnya, behelnya, segala macam. Sekarang kan dia udah nggak ganti-ganti, udah berapa bulan itu? Gue kasih lihat deh ya, behel gue deh ya nih. Tuh, ada nggak yang namanya ada karatan gitu? Ada nggak yang namanya kuning gitu? Gue emang sukanya tuh pakai karet yang abu-abu, tahu nggak? Gue nggak pernah ganti. Tiap kali gue kontrol ya ke dokter gigi, gue sukanya pakai abu-abu. Kalau nggak abu-abu, gue sukanya hitam. Gue nggak suka pakai warna ngejreng, pink, merah, biru, kagak suka. Ya, dan kenapa bilangnya kok tambah ini sih, tambah gigi tambah berantakan sih? Ya iyalah tambah berantakan, bukan tambah berantakan bodoh, karena ya gigi gua 4 tarinya itu dicabut di sini nih, 1, 2, 3, sama 4. Dan mereka itu lagi pengen dimundurin. Kalau nggak tahu apa-apa diem makanya. Kita bukan bicara secara langsung gitu, kondisi psikis ketika seseorang jauh dari orang tua. Namun yang perlu dipahami pertama sekali adalah tahap perkembangan si anak ya. Ini kan usianya masuk di usia remaja, ya 16-17 tahun begitu. Nah fase remaja ini memang memiliki keunikan tersendiri. Semua orang yang ada di fase remaja umumnya punya ciri ini. Selain mereka mengalami perubahan fisik, hormonal, dan mereka sudah memiliki status baru ya, tanda kutip ya, tidak lagi disebut anak-anak. Nah, ini sebuah proses transisi. Nah, jika situasi seperti ini tidak mendapatkan pendampingan yang efektif dari figur orang tua, tidak selalu harus orang tua ya, tapi bisa jadi orang-orang yang lebih dituakan dan bisa menjadi pendamping, makanya dia akan bisa bingung gitu. Dia punya idealisme, namun di sisi lain tidak ada yang bisa membantu menjelaskan situasi real yang sedang dihadapi. Nah, kondisi seperti ini biasanya memunculkan inner konflik pada remaja. Di satu sisi, dia masih membutuhkan pendampingan dari figur orang tua, namun di sisi lain dia sudah ingin mandiri. Jadi ingin menentukan sikapnya, keputusannya, ingin memberikan sebuah solusi terhadap masalahnya secara sendiri. Padahal di sisi lain, secara kapasitas barangkali, secara wacana gitu ya, pengalaman dia belum banyak, belum kaya. Jadi akan bisa berbenturan dan belum tentu bisa menghasilkan satu hal yang positif. Jadi ini sebenarnya menjadi gambaran umum gitu ketika anak-anak remaja yang kemudian jauh dari pantauan orang tua dan kemudian mereka hidup tanda kutip secara mandiri gitu ya, dibiayai, tinggal sendiri misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi. Kita nggak boleh judgement nanti yang punya anak marah gitu, nggak boleh gitu. Nanti dikesannya saya menjudge gitu, nggak boleh. Gini aja, kalau kita bicara tentang anak, apalagi di usia-usia remaja, terus saya katakan mereka ini kan proses transisi. Jadi di fase ini anak itu ingin mendapatkan identitas yang baru. Nah, gitu kan. Nah, dalam perkembangan anak itu kan proses belajarnya dengan cara mencontoh yang paling sederhana gitu. Dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang diungkapkan oleh orang sekitarnya, kemudian dia meniru. Itu proses paling sederhana dari anak. Nah, makin bertambah umur, maka dia mulai mendapatkan sumber belajar yang beragam. Nah, kalau sudah di remaja, sebenarnya patokannya tidak lagi orang tuanya, tapi peers gitu, rekan sejawatnya. Ini yang menjadi acuannya bertindak, berperilaku gitu. Jadi kalau anak remaja itu dia tinggal melihat komunitas remajanya seperti apa. Karena kalau dia tidak mengikuti atau dia tidak berada di satu pola yang sama, maka kecenderungannya dia tidak merasa diterima. Anak remaja itu tetap masih perlu didampingi dan diarahkan gitu oleh figur-figur orang tua yang boleh jadi itu orang tua kandung atau orang-orang yang dituakan. Ini aja garis bawahnya gitu. Jadi mau dia tinggal sendiri,
mau dia tinggal bersama dengan orang tuanya atau bersama-sama dengan orang lain, tetap dia masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan. Karena tadi saya katakan belum sepenuhnya matang dalam membuat keputusan, dalam mengambil solusi, dalam membuat pertimbangan, karena memang pengalamannya belum kaya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.